Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Poltak Situmorang. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu sudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bekal. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kami kembali bersekutu bersama keluarga ya Tuhan, lewat ibadah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan. Selama seminggu lamanya kami tidak berkumpul kembali, dan pada saat ini Engkau berikan kesempatan, dan juga atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir akan menjadi atas campur tangan kasih-Mu. Hamba-Mu Penatua Poltak Situmorang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi dia dan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan bagi kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur pujian dari Mazmur 68 ayat 5 sampai 7 dan 19 secara berbalasan. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan.
Nikmati, persilakan duduk. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk sorga yang kudus, masuk sorga yang kudus. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi 4 ayat 8-9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan dulu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom Aleichem. Biarlah damai sejahtera Tuhan bersama kita malam ini dan masa-masa yang akan datang. Jemaat Tuhan, cogito ergo sum adalah sebuah ungkapan yang diutarakan oleh seorang filsuf ternama Prancis bernama René Descartes yang hidup pada tahun 1596 sampai 1650. Arti cogito ergo sum adalah aku berpikir maka aku ada. Descartes ingin mencari kebenaran dengan pertama-tama meragukan semua hal. Ia meragukan keberadaan benda-benda di sekelilingnya, bahkan meragukan keberadaannya sendiri. Mungkin saja bahwa pikiran manusia pada hakikatnya tidak membawa manusia kepada kebenaran. Tetapi sebaliknya membawa manusia kepada kesalahan. Ketika pikiran manusia diberikan masukan atau input yang salah, tentu outputnya juga akan salah juga. Pikiran yang salah pada gilirannya akan membawa kepada tindakan yang salah juga. Sebagai umat Kristen, tentu kita tidak mau melakukan hal seperti itu. Lantas apa saja yang sebaiknya kita masukkan ke dalam pikiran kita agar kita berpikir benar, hidup benar, dan memperoleh damai sejahtera Tuhan. Berikut bacaan malam ini secara sinodal diberi tema pikirkanlah semua yang positif. Mengajarkan kepada kita hal-hal yang apa saja yang pantas kita masukkan dalam pikiran kita.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Artinya kita diajak untuk berpikir benar. Semua yang benar. Diterjemahkan Lembaga Indonesia dari bahasa Yunani aletheis. Kata benar dikontraskan dengan hal-hal yang bersifat hayal, palsu, dusta, tipu daya dan munafik. Kita harus pada karena di dunia ini banyak hal-hal tersebut kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Hal-hal yang hayal harus kita bedakan dengan angan-angan. Angan-angan adalah sesuatu yang masih bisa dicapai, sedangkan hayalan adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai. Adalah baik kalau kita mempunyai angan-angan, tetapi sesuatu yang salah kalau pikiran kita dipenuhi dengan hayalan. Hal yang benar tadi juga dikontraskan dengan hal-hal yang bersifat palsu, dusta, tipu daya, dan munafik. Saat ini melalui media sosial, setiap hari kita membaca, mendengar, menonton bagaimana orang-orang fasik memenuhi hidup mereka dengan dosa dan berbagai kejahatan. Hati mereka tidak lagi memiliki rasa takut terhadap Tuhan. Segala perkataan, pikiran, dan perbuatan mereka penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Mazmur telah mengingatkan kita tentang hal itu di Mazmur 36 ayat 5. Sebagai anak-anak Tuhan, sepatutnya kita mengarahkan pandangan dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang menguduskan kita. Ketika Yesus bersyafaat, Yesus Kristus mengatakan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Hal-hal yang salah. Saat ini banyak orang beranggapan bahwa uang dapat memberikan kebahagiaan. Sehingga banyak di antara mereka menghambakan dirinya kepada uang. Dan untuk memperolehnya mereka menghalalkan segala cara. Bandingkan dengan 1 Timotius 3 ayat 3. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pandangan itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Dan karena memupuk cinta itu, ada yang menyimpang dari iman dan menyakiti diri dengan banyak penderitaan. 1 Timotius 6 ayat 10. Uang sendiri tidak salah, tetapi kalau orang mencintai uang, mengutamakan uang dalam hidupnya, ia akan mendapat banyak masalah. Seseorang mungkin akan mengejar uang dan meninggalkan keluarganya. Dia tidak beristirahat, sehingga keluarganya berantakan, dia mengalami sakit penyakit. Atau seseorang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang, sehingga mungkin melakukan korupsi dan kemudian berakhir di penjara. Karena itu jangan mencintai uang dan puaslah dengan apa yang ada pada kita. Seperti dinyatakan firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Cintalah firman Tuhan, jangan cinta uang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terbawa untuk berpikir dan melakukan hal yang khayal, palsu, dusta, tipu daya dan munafik, dan yang salah. Karena itu saudara-saudara, jangan biarkan hal-hal itu ada dalam pikiran kita. Buang itu semua. Semua yang benar itu berkaitan dengan sifat-sifat yang nyata dan hakiki. Hal-hal yang otentik dan konkret. Tapi jangan hanya di mulut saja, tanpa menyatakan itu dalam bentuk perbuatan. Hal yang kedua adalah semua yang mulia. Semua yang mulia ini terjemahkan dari kata semnas, yang berarti lurus hati, tulus, lurur,
layak untuk dihormati dan dimuliakan. Kata semua yang mulia atau semnas juga berarti kita memperoleh respek, hormat karena melihat sesuatu yang indah dan mulia pada diri seseorang. Dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang vulgar. Mungkin kalau Bapak Ibu termasuk saya mengecek handphone saudara dan apa isinya? Apakah ada hal-hal yang vulgar di dalam handphone kita? Apakah ada hal-hal yang tidak senonoh di dalam handphone kita? Atau hal yang bersifat cabul? Karena itu saudara-saudara, pikiran kita jangan sampai tertarik kepada semua itu. Biarlah pikiran kita hanya dipenuhi hal-hal yang tulus, luhur, bermanfaat dan layak dihormati. Hal yang ketiga adalah semua yang adil. Kata adil diterjemahkan dari kata dikaios atau righteous dalam bahasa Inggrisnya. King James Version menerjemahkannya dengan righteous, yang menunjuk pada apa yang sesuai dengan aturan dan keadilan, sesuai dengan konsep yang tertinggi tentang apa yang benar. Kata adil berarti kita mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan dan apa yang menjadi kewajiban kita kepada sesama manusia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pikiran kita dan melakukannya seadil-adilnya. Hal yang keempat, suci, semua yang suci. Diterjemahkan dari kata heknos, pure, yang berarti murni, suci, dan bersih. Hal yang murni, suci, dan bersih itu merujuk pada kemurnian dalam aspek moral dan termasuk dalam hal seksual. Pikiran kita harus bersih dari hal-hal yang najis, yang bertentangan dengan kesucian Allah. Jangan sampai terseret dan terbawa arus kepada hal-hal yang memuaskan nafsu dan kesenangan semata atau dengan jalan yang mudah. Jauhkanlah pikiran-pikiran hal itu yang kotor dan najis seperti percabulan dari pikiran kita. Hal yang kelima adalah semua yang manis. Kata manis diterjemahkan dari kata praspileis. Ini bukan soal makanan atau penampilan wajah, tetapi soal ucapan dan kata-kata. Sebagai anak-anak Tuhan, pikiran kita sepatutnya dipenuhi hal-hal yang indah, bersimpati dan memikirkan kebaikan orang dalam hal menimbulkan kasih. Kalau kita selalu memikirkan kesalahan orang, mungkin ada orang yang berbuat menyakiti hati kita, dan kemudian kita mengalami akar pahit, maka itu akan menimbulkan kebencian. Kita harus selalu berpikir bagaimana caranya bisa menyenangkan hati orang dengan benar, sehingga menimbulkan kasih yang lebih dalam antara kita dan saudara-saudara kita. Selanjutnya, kita diajak berpikir untuk memikirkan semua yang sedap didengar. Eupemos, a good report. Kata ini diterjemahkan oleh Barclay, diartikan sebagai hal-hal yang layak didengar oleh Allah. Jadi saudara-saudara, dalam pikiran kita tidak boleh terlintas kata-kata yang tidak layak didengar oleh Allah. Sebelum mengeluarkan kata-kata kepada orang lain, mari kita pikirkan, apakah kata-kata yang sama itu pantas diungkapkan di hadapan Tuhan? Pantaskah atau tidak? Bernilai atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Jadikan pikiran kita penuh dengan segala keindahan seperti itu, hari demi hari, dan itu akan menjadikan seseorang memiliki yang pantas dan bernilai, dan keindahan akan keluar dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan mencemooh, mencaci maki, mengutuki seseorang, karena hal itu tidak layak didengar oleh Allah. Penuh pikiran kita dengan rasa syukur dan memuji Tuhan, dan hal-hal layak didengar oleh Allah, dan itulah yang menyenangkan hati Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita disuruh memikirkan semua yang disebut kebajikan.
Kata kebajikan diterjemahkan dari kata arete atau percok, excellence. Adalah segala sifat-sifat baik, penyabar, pemurah, peramah, suka menolong orang dan lain-lain yang harus dipunyai seorang beriman dalam dirinya. Sifat-sifat itu sebenarnya adalah sifat-sifat yang berasal dari Allah. Mengisi pikiran dengan kebajikan berarti kita mau berpikir bagaimana kita bersikap sabar, pemurah, peramah, suka menolong orang dan berbuat baik. Semua sifat-sifat baik itu akan nampak dalam segala tingkah laku orang beriman ketika berinteraksi dengan sesama. Sehingga melalui keberadaannya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ketika orang berpikir tentang kita, ketika orang berpikir tentang keluarga kita, apakah orang berpikir tentang Tuhan Yesus Kristus? Melalui keberadaan kita, itu bisa kita wujudkan kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terakhir yang patut kita masukkan dalam pikiran kita adalah semua yang patut dipuji. Kata dipuji itu adalah berasal dari kata epainos, praise, yang berarti patut dipuji atau pujian. Hal ini tidak berarti bahwa kita memikirkan hal-hal yang mendatangkan pujian bagi kita karena Alkitab mengecamnya. Puji-pujian itu hanya pantas diberikan kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksud adalah kita harus memikirkan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang baik bagi kekristenan, seperti menolong orang miskin, menghibur orang-orang susah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah berpikir benar, kita memiliki integritas dan kita memikirkan melakukan apa yang kita pikirkan. Dikatakan di sini, pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah itu diterjemahkan dari lagi zamai. Suatu bentuk kata perintah dalam bentuk present imperatif yang menunjukkan bahwa perintah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan kata lain, kita harus menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Memikirkan hal yang tadi harus kita lakukan sebagai suatu kebiasaan. Bukan hanya sekedar berpikir, tapi merenungkannya dengan maksud untuk memperoleh cara mewujudkannya dalam tindakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Filipi 4 ayat 9 menyatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena itu jangan biarkan sedetik pun pikiran kita diisi dengan hal-hal yang bersifat khayal, palsu, dusta, tipu daya, dan munafik. Begitu kita sadar bahwa dalam pikiran kita sedang terjadi hal-hal seperti itu, bercokol pikiran seperti itu, sujudlah, minta ampun kepada Tuhan. Dan berusahalah membuang semua pikiran itu. Dan tetap menggantikannya dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Kalau itu kita lakukan, ketika kita berpikir benar, hidup kita juga akan benar. Sehingga pada gilirannya damai sejahtera yang berasal dari Allah akan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar tenangnya makin jauh.
tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus, dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang sudah ditabur. Karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami bukan hanya pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Karena Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami selalu berpikir benar, dengan mengisi pikiran-pikiran kami dengan hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengan berpikir benar, kami dapat hidup dengan benar, sehingga damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami di dalam hidup dan kehidupan kami, dan pada gilirannya nama-Mu akan dipermuliakan melalui keberadaan kami. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala karunia-Mu kepada bangsa dan negara kami ketika kami mampu hidup dalam damai sejahtera-Mu bersama dengan pandemi COVID-19. Karena itu Tuhan berkati dan berilah kesehatan dan kekuatan dan hikmat kepada para pemimpin kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di dalam menanggulangi pandemi COVID-19, sehingga kami boleh melewatinya dengan baik. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami pemimpin yang amanah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah para pemimpin kami itu Engkau berikan hikmat sehingga mereka boleh memimpin bangsa dengan negara kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan demikian bangsa Indonesia dan NKRI boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, segala pergumulan gereja di dalam masyarakat, kami serahkan semua itu dalam pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama gereja-Mu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalamnya. Dan karena Tuhan memberkati gereja dimanapun mereka bernubuat dan dimanapun mereka berkarya. Kami berdoa pada pelayanan GPI Pancaran Kasih selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhan yang memberkati Kenan Pelkat, Komisi, Yayasan, BPBJ, dan seluruh karyawan yang menopang pelayanan. Kami juga ingin berdoa agar Pendeta Bapak Job Maklengkung, Pendeta S. Marlene Sohuka, Apui, Pendeta J.F. Lonto, para penetua dan diaken. Kiranya Tuhan menyertai kami semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkenan memberkati tangan dokter, para medis, dan obat-obatan dan terapi yang diberikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Biarlah jamahan tangan-Mu boleh menyembuhkan mereka sehingga dapat beraktivitas dan bersekutu dengan kami untuk beribadah kepada-Mu walaupun melalui live streaming ataupun melalui rekaman. Kami tahu Tuhan, keterbatasan protap kesehatan
mengatasi kami ataupun membatasi kami untuk selalu berkumpul di dalam gereja-gereja ataupun di rumah jemaat seperti biasa. Tapi kami dan percaya suatu saat kelak ibadah di tengah-tengah keluarga, bersama-sama keluarga, itu sesuatu yang kami rindukan Tuhan. Dan sekarang kami boleh merasa bahwa beribadah di rumah keluarga adalah sesuatu barang yang mewah yang selama ini tidak kami syukuri dengan baik. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau melawat saudara-saudara kami, para janda, duda, agar mereka tetap setia kepada firman-Mu dan di dalam kesetiaannya merawat dan membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Tuhan juga melimpahkan damai sejahtera-Mu kepada mereka semua. Kiranya Tuhan juga mau menatang orang tua kami yang sudah lanjut usia, karena kami mengingat janji-Mu bahwa Engkau akan menatang kami sampai memutih rambut kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memberikan pekerjaan dan usaha-usaha yang kami lakukan, agar itu berbuah untuk kami pakai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Bila mereka dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka, dan terutama sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati kami yang saat ini datang beribadah di rumah kami masing-masing, agar melalui kemuliaan kami selalu dapat menyatakan kemuliaan-Mu sebagaimana maksud Tuhan ketika menciptakan kami. Sebagaimana Tuhan memberikan kami yang hadir saat ini di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan juga mau melawat dan memberikan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir atau tidak mengikuti ibadah secara daring ini Tuhan. Biarlah suatu saat mereka juga akan boleh mengikuti ibadah walaupun hanya melalui daring dari rumah Tuhan. Mungkin mereka berada di perjalanan ketika ibadah ini berlangsung. Selamatkan mereka Tuhan, tatang mereka sampai di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mensyukuri pertambahan usia dan mengingat rayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Biarlah anugerah yang mereka terima membuat mereka bersuka cita sambil mengucap syukur kepada-Mu melalui persembahan syukur mereka. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kelaskan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas kitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemurahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku kubah madah indah dan ku
curahkan padaku. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Hai rimba raya, hai pelukar, desaukan kegiranganmu. Hai marga satwa sekalian, marilah padu suaramu. Dengan gitaku yang gemar, memuji yang maha besar. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan, di mana saja dan kapan saja. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian.